Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat Hari Paskah bagi Anda yang merayakan. Senang sekali hari ini Apa Kabar Indonesia akhir pekan kembali hadir menyapa Anda yang tentunya Celia dan Nadila akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar penting dan menarik untuk menemani aktivitas di akhir pekan Anda. Kita akan hadirkan informasi apa aja nih Celia? Hari ini tentu saja kita sudah siapkan pemirsa beragam informasi untuk Anda. Pastinya Anda juga mengikuti terkait dengan kasus Lisa Mariana dan juga Ridwan Kamil. Tampaknya ayah biologisnya ini muncul. Nadila, kita akan hadirkan udah memasuki babak baru lah. Hukumnya mengetahui bagaimana kemudian babak baru dari kasus ini. Tapi sebelum itu kita hadirkan informasi pertama untuk Anda. Di mana pemirsa, seorang balita dan ibunya dievakuasi petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dari lantai 2 rumahnya setelah terjebak banjir di kawasan permukiman Kota Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kami nahan perlu. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan mengevakuasi bocah balita beserta ibunya yang terjebak banjir dari lantai 2 rumahnya di Jalan Dahlia, Kota Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara. Dengan perahu karet, petugas menerjang tingginya air di kawasan itu yang mencapai 2 meter. Secara perlahan, petugas menggendong balita dan membawanya ke tempat yang lebih aman bersama sang ibu balita tersebut. Tak hanya balita, petugas juga mengevakuasi sejumlah warga dan sepeda motor yang terjebak di genangan banjir. Posisi balita tadi bersama orang tuanya posisinya di lantai 2 karena tadi malam air naik sangat signifikan. Jadi orang tua balita tersebut tidak mengetahui bahwa air naik. Untuk ketinggian air di rumah itu berapa? Sekitar 2 meter. 2 meter lah. Banjir yang melanda Kota Muara Tewe terjadi sejak Kamis malam akibat meluapnya Sungai Barito setelah hujan deras mengguyur wilayah hulu. Selain permukiman warga, kawasan pertokoan dan pasar tradisional di pusat kota juga ikut terendam. BPBD Barito Utara mencatat ada 39 RT di Kota Muara Tewe yang terendam banjir. Sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 meski lantai 1 rumah mereka terendam banjir. Dari Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi selanjutnya dari Kota Malang, Jawa Timur. Korban pelecehan seksual oleh oknum dokter di IGD Rumah Sakit Persada Kota Malang, Jawa Timur akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Ketika melapor ke SPKT, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Satreskrim Polresta Malang Kota, korban didampingi keluarga, kerabat, dan kuasa hukum. Korban sengaja datang dari Bandung ke Mapolres Malang untuk melaporkan Dr. AY. Menurut kuasa hukum korban, Satria Manda Adi Marwan, peristiwa ini terjadi pada tahun 2022 lalu. Perkara yang dilaporkan mengenai pasal tindak pidana kekerasan seksual. Kuasa hukum korban juga menyayangkan pihak Rumah Sakit Persada Kota Malang tidak pernah meminta maaf kepada korban. Padahal, Dr. AY sudah diberi sanksi dan dinonaktifkan dari rumah sakit. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Pemirsa, kita ke Kecamatan Blega, Bangkalan, di mana truk tronton bermuatan pasir tidak kuat menanjak dan berjalan mundur di Jalan Raya Lombang DJ di perbatasan Kecamatan Blega, Bangkalan, mengakibatkan 3 kendaraan yang berada di Bangkalan ringsek. Insiden bermula saat rombongan 4 truk tronton dari Lumajang, Jawa Timur ini melaju dari arah barat hendak mengirim pasir ke wilayah Sampang. Namun saat melewati TKP, truk keempat di bagian paling belakang tiba-tiba berjalan mundur akibat tak kuat menanjak dan menabrak 3 mobil jenis minibus.
Sementara laju mundur, truk baru berhenti setelah masuk ke dalam parit di pinggir jalan. Beruntung pemirsa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Informasi selanjutnya dari Wali Kota Surabaya, yaitu Eri Cahyadi yang mengawal langsung laporan para pekerja korban penahanan ijazah ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Viralnya kasus penahanan ijazah karyawan oleh majikan membuat sejumlah pihak, termasuk Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, turun langsung dengan mendampingi para korban dan pengacara mereka di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Rombongan Wali Kota Surabaya, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya langsung menemui Wakapolres dan mendukung proses pelaporan yang dilakukan oleh 30 karyawan yang diduga menjadi korban penahanan ijazah oleh perusahaan UD Sentosa Steel. Nanti disampaikan ya, sampaikan semuanya, nanti insya Allah saya tetap support penuh. Saya juga akan terus berkoordinasi dengan Pak Kapolres, Pak Kasat Reskrim, dan Kasat Intel untuk atensi khusus ini. Ini menjadi atensi khusus saya, karena saya tidak ingin ada perusahaan apapun yang Surabaya yang melanggar aturan dan tahu. Satu di antara 30 pekerja yang kini sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut mengungkapkan bahwa ijazah asli miliknya masih ditahan oleh majikan. Jika ingin mengambilnya kembali, ia harus membayar uang sebesar 2 juta rupiah. Mas sekarang masih bekerja di sana atau sudah? Sudah keluar, sudah resign juga. Udah lama Mbak keluarnya dari situ? Dari 2024 Desember. Dan ijazahnya masih ditahan? Masih, memang keluarnya nggak sesuai persyaratan. Jadi saya sudah tahu, saya nggak minta, nggak akan dikeluarkan ijazahnya. Nah, kalau nggak nebus 2 juta. Emang keluar sesuai persyaratan itu yang seperti apa, Mbak? Ya, membayar nebus 2 juta itu. 2 juta. Pihak kepolisian menegaskan akan tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di tengah viralnya isu penahanan ijazah karyawan. Pemkot Surabaya akan terus mengawasi perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar hak tenaga kerja. Jika terbukti perusahaan menahan ijazah karyawan, tidak akan ragu untuk menutup usaha tersebut dan melarangnya beroperasi di Kota Surabaya. Tindakan tegas Pemkot Surabaya ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja dan menghentikan praktik penahanan ijazah yang masih terjadi di lapangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak nahan, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Lo kan nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Kalau ada terkait utang di situ saya bayar. Ngomong aja. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kok wewenang? Bukan wewenang, ini bukan wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Ya, saya mengerti. Awas saja di mana tempatnya. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya di mana massa dari berbagai elemen masyarakat ini menggelar aksi bela Palestina di sejumlah daerah. Masa aksi menyerukan boikot produk-produk yang terafiliasi Zionis Israel dan mengutuk keras genosida terhadap warga Palestina. Massa dari berbagai elemen masyarakat melakukan aksi dukungan untuk Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Minggu pagi. Peserta aksi mengecam keras tindakan genosida yang dilakukan Zionis Israel terhadap warga Gaza dan para medis pada beberapa waktu yang lalu. Selain itu, mereka juga memberikan dukungan dengan hashtag Hands Off Gaza, tolak relokasi, dan Gaza tidak sendirian. Puluhan ribu orang dari berbagai elemen Islam di Tangerang Raya menggelar aksi demonstrasi peduli Palestina di depan gedung pemerintahan Kota Tangerang, Banten. Diawali dengan sholat subuh berjamaah, masa aksi berkumpul di Taman Elektik Kota Tangerang, Banten Minggu pagi dengan membawa berbagai poster bendera Palestina dan merah putih. Dalam tuntutannya, masa aksi meminta seluruh masyarakat untuk memboikot seluruh produk yang terafiliasi Zionis Israel. Massa juga mengutuk keras aksi genosida Zionis Israel kepada warga Palestina.
Sementara itu, ribuan orang dari berbagai daerah di wilayah Jawa Barat melakukan aksi bela Palestina di Kota Bandung. Mereka melakukan aksi di beberapa titik, mulai dari berkumpul di Masjid Pusdai Jabar, Gedung Sate Jalan Diponegoro, BIP Jalan Merdeka, dan Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika. Banyak peserta aksi yang datang membawa bendera Palestina dan poster berisi dukungan untuk Palestina. Mereka hadir untuk memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina dan doa bersama. Aksi solidaritas bela Palestina dihadiri sejumlah tokoh ormas Islam di Bandung Raya dan penceramah Abdullah Gimnasiar atau A'agim. A'agim mengajak rakyat di seluruh Indonesia untuk lebih peduli dalam mendukung kebebasan dan kemerdekaan Palestina. Bersama-sama peduli untuk membuat kita lebih bisa peka terhadap keadaan di sana, lebih peduli dan mau berbuat sesuatu. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menguatkan iman kita, menguatkan amal kita sehingga doa dan amal kita bisa sampai kepada saudara kita di sana. Jadi yang paling penting bukan hanya manfaat bagi masyarakat Palestina, tapi yang paling penting bagi masyarakat Indonesia sendiri menjadi lebih peka hatinya, lebih kuat imannya, lebih banyak amal solehnya, lebih mulia akhlaknya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, seekor ular piton berhasil ditangkap oleh petugas pemadam kebakaran. Yang mana pemirsa ini berlangsung di permukiman warga di Kabupaten Batanghari, Jambi. Petugas damkar dan penyelamatan Kabupaten Batanghari mengevakuasi seekor ular piton di sebuah kandang ayam milik warga di Kompleks Air Panas Kelurahan Rengas Condong, Muara Bulian, Batanghari, Jambi. Kemunculan ular piton sepanjang 4 meter ini diduga akibat kelaparan. Pasalnya, wilayah Kecamatan Muara Bulian terus diguyur hujan lebat. Ular piton itu tak melawan saat akan ditangkap. Diduga karena ular tersebut kekenyangan sesudah memangsa ternak warga. Dari masyarakat tuan rumah menghubungi kita dan kita langsung meluncur ke lokasi. Ini panjang ular berapa meter? Kurang lebih untuk panjang ular sekitar 4 meter. Ular tersebut memangsa sejenis apa memang? Untuk ular tersebut kebetulan kita tangkap sedang memakan 1 ekor ayam jago. Usai dievakuasi, ular tersebut rencananya akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman penduduk. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, kasus dugaan skandal yang melibatkan Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum kelihatan ujungnya. Setelah dikejutkan dengan pengakuan Lisa Mariana yang mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil, kini muncul seorang pria yang mengaku merupakan bapak biologis dari anak Lisa tersebut. Seorang pria bernama Revelino Tuase ini mengaku sebagai ayah kandung sebenarnya dari anak Lisa Mariana yang berinisial CA. Kuasa hukum Revelino, Fikri Wijaya, mengungkapkan selain memang sempat melakukan hubungan, selayaknya pasangan suami istri beberapa kali. Revelino juga meyakini jika anak yang telah dilahirkan oleh Lisa adalah anak kandungnya. Untuk memperkuat pernyataan Revelino tersebut melalui tim kuasa hukumnya, Fikri mengungkapkan jika kliennya menyatakan kesediaannya untuk melakukan tes DNA. Ya pemirsa, untuk membahas hal ini dan juga babak baru dari kasus Lisa Mariana dan juga Ridwan Kamil, kami sudah hadirkan untuk Anda pemirsa di studio saat ini yang merupakan kuasa hukum dari Revelino, Fikri Wijaya. Selamat sore Pak Fikri. Selamat sore. Dan kami juga hadirkan melalui Zoom ya. Ada siapa? Nadila? Dari Zoom kami juga terhubung bersama dengan kuasa hukum dari Pak Ridwan Kamil, yaitu Pak Muslim Jaya Butar. Selamat sore Pak Muslim. Oke.
Baik, kita akan berdialog dulu terhadap. Baik, selamat sore Pak. Ya. Waalaikumsalam. Kita akan mulai dengan Pak Fikri ya. Pak Fikri, mungkin Anda bisa jelaskan dulu bagaimana awal mulanya akhirnya dari klien Anda, Revelino ini mengakui bahwa itu adalah anak biologisnya. Yang pertama begini, mereka berdua ini terikat hubungan asmara ya, dari awal Januari sampai dengan anak itu lahir. Cuman komunikasi daripada mereka berdua ini terputus-putus ya. Artinya saya tidak mengetahui ya secara konkret kalau hubungannya seperti apa. Yang jelas klien kami menceritakan bahwa dia punya ikatan yang namanya konteksnya asmara dari awal 2021 sampai anak itu lahir. Sampai anak itu diberi nama, kita tahu semua. Oke, Pak, ini apakah ada bukti autentik seperti rekam medis, akta lahir yang memang sudah dimiliki oleh klien Anda atau bagaimana? Kalau untuk itu kita tidak ada ya, hanya versi ceritanya, artinya ini meyakinkan, tidak sesuai dengan yang diklaim oleh dia kan dari awal pertemunya. Kalau ini nyambung ceritanya, komunikasinya, karena awal dari Januari 2021 itu mereka perkenalan, lanjut dengan berhubungan sampai dengan ya ada di beberapa hotel, salah satunya di daerah Sentul, setelah mereka ke tempat hiburan klub malam di daerah CBD. Mereka lanjut inten, artinya dari awal Mei 2021 itu Lisa itu mengaku hamil kepada klien kami. Kalau kita hitung ya, karena saya mengetahui kelahiran dari anak itu kalau tidak salah 22 Januari 2022. Hitung aja dari bulan Mei itu. Kalau kita hitung masuk akal. Cuman kalau ia mengklaim bahwa itu adalah anaknya Pak RK, kapan dia ketemu ngaku hamilnya 2 minggu, itu nggak masuk akal manusia itu. Oke, tapi Pak Fikri begini, itu kan muncul ya di media sosial terkait dengan pengakuan dari Lisa Mariana. Respon dari Revelino sendiri seperti apa? Jadi begini, ini dorongan, panggilan hati ya. Karena awalnya beliau tidak, artinya memilih lebih pasif, tidak mau mengakui atau berbicara ya. Cuman karena dorongan, mereka ini kan hubungannya sudah sangat erat ya, sempat mau nikah. Artinya memang kedua orang tua sudah tahu mengenal segala macam, ada begitu sempat dalam mau menikah ini. kan begitu. Artinya dorongan dari orang tua Revelino dan keluarga besarnya, artinya sempat menegur secara pribadi, nah itu kan anak kamu, kasihan kalau ini terus-terusan dibiarkan menjadi fitnah, orang lain menjadi korban kezoliman terhadap orang ini. Ada kamu harus maju, juga dari kamu harus muncul, tunjukkan kalau itu anak kamu. Dan bagaimanapun itu adalah cucu saya. Begitulah kira-kira yang disampaikan oleh orang tua dari Revelino klien saya itu seperti itu. Sehingga akhirnya dia muncul, cuman untuk saat ini artinya dia belum siap untuk tampil di media. Artinya dengan memberikan kuasa kepada saya, artinya saya diberikan kuasa penuh untuk menyampaikan informasi ini dan meluruskan. Mengingat informasi ini kan udah sesat dan menyesatkan. Begitu. Oke, Pak, kalau kita tarik ulur ke belakang, sebelumnya ini apakah klien Anda, Revelino ini sebelumnya tidak mengakui anak tersebut atau bagaimana? Tidak pernah. Tanggung jawab selama tidak pernah, ini tidak mengakui. Artinya begini, saat diinformasikan konteksnya asmara, orang layaknya orang pacaran sampai mau menikah, dengan pengakuan itu klien kami tidak pernah menepis tentang apa yang disampaikan oleh LM ini ya. Apa yang disampaikan LM ini, kan begitu. Tidak pernah menepis itu. Dan beliau meyakini, artinya ada panggilan batin. Cuman karena ada hal-hal seperti ini ya mohon maaf, silahkan kalian tanyakan kepada LM atau kuasanya misi dan maksud tujuan dia itu apa, kita nggak ngerti kan begitu. Oke baik, kita juga masih belum tahu ya untuk maksud tujuan dan sebagainya. Tetapi yang ingin kami dalami juga adalah bagaimana kemudian hubungan terakhir antara Revelino dan juga LM. Apakah memang ada kontak terakhir ataupun memang memutuskan untuk komunikasi atau seperti apa? Ada komunikasi terakhir yang pernah saya tunjukkan pada saat konferensi pers kemarin, artinya memang ada percakapan, tapi mohon maaf kami belum bisa menunjukkan secara keseluruhan. Yang jelas di situ ada komunikasi ya. Artinya kalau kamu runtut ada bukti apa lagi, ya mungkin klien kami pernah memberikan sesuatu tapi tidak melalui rekening langsung ya. Artinya saya sangat yakin, tapi untuk menempatkan teka-teki ini ada baiknya memang kita harus tes DNA, kan begitu, untuk memastikan. Cuman kalau memang ada kuasanya, saya berharap ada kuasanya hari ini hadir, kan begitu. Berani tidak LM itu menunjukkan riwayat daripada hasil USG-nya. Di situ bisa kita hitung kok. Kan begitu. Tentang masuk akal nggak dengan klaim dan tuduhan dia kepada orang lain itu. Itu nggak masuk akal. Cuman saya nggak mau terlalu jauh lah. Yang jelas saya hanya berbicara berdasarkan posisi saya sebagai klien saya bahwa kami meyakini dan untuk membuktikan keyakinan saya ini, kapan dan di mana kita siap untuk dilakukan tes hasil DNA. DNA. Betul.
Bukti-bukti lain yang barangkali memang sudah disiapkan oleh klien Anda, ini ada nggak? Walaupun belum bisa dikeluarkan saat ini. Mungkin ada lah untuk meyakinkan itu riwayat, artinya komunikasi, ada chat-chat yang lain yang lebih intens, yang lebih mungkin ada lah. Cuman kami mohon maaf untuk saat ini belum bisa menunjukkan lah. Ya. Karena kami antisipasi lah, nanti takutnya di kemudian hari nanti ada hal-hal itu ya, itu alat kami juga nanti di kemudian hari. Saya akan coba beralih ke Pak Muslim. Pak Muslim, mungkin dari pihak Anda bagaimana terkait dengan hal ini? Muncul sosok ayah biologis yaitu adalah Revalino. Tanggapannya seperti apa? Ya, makasih Mbak Nadila. Halo Mbak Nadila. Iya, silakan dilanjutkan Pak. Halo Mbak Nadila. Iya, silakan Pak Muslim. Makasih Mbak Nadila. Ya, kami tidak terlalu jauh ya mengomentari ya apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Revalino ya. Sebelumnya salam kenal Pak Fikri. Ya, salam kenal Pak. Siapa Pak? Muslim, putar-putar. Salam kenal. Ya, salam kenal, Pak salam Fikri. hormat. Ya, baik Siap. Pak Fikri. Salam kenal begini. Pak Muslim. Tentunya ini mengejutkan bagi kami ya. Kami sangat terkejut dengan adanya informasi ini bahwa kalaulah informasi benar, ini kan sebetulnya terbantahkanlah apa yang diklaim oleh LM bahwa anak ayah biologisnya adalah RK. Itu terbantahkan sebetulnya. Namun Muslim. sekali lagi, Pak Muslim, mohon maaf saya potong sebentar. Karena ini, halo? Pak Muslim, mohon maaf saya potong sebentar. Mungkin videonya bisa ditampilkan. Ya, kebetulan videonya belum terputus begitu. Ya. Sambil dilanjutkan Pak, silakan. Baik, kami begini, pada prinsipnya kami sekali lagi tidak terlalu berkomentar terlalu jauh apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Revalino, Pak Fikri. Tetapi ini kan pengakuan ya, ini pengakuan dari Revalino melalui kuasa hukumnya. Bagi kami sangat surprise, artinya sangat mengejutkan juga. Ini membuktikan bahwa terbantahkanlah apa yang disampaikan LM kepada publik kalau ini benar. Nah tentunya apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Revalino ini bisa menjadikan bukti nantinya ke publik ada di dalam kasus ini. Apakah ada percakapan antara Bapak dengan saudara LM? Kalau ada, itu kapan akhir ya percakapan ini nantinya ke depan ya kami akan bawa Revalino Bapak hadirkan misalnya untuk bisa bagaimanapun kepada Revalino ini sangat penting Pak, sangat penting kali untuk mengungkap misteri atau mengungkap siapa sesungguhnya ayah biologis daripada Azura yang semana disampaikan oleh tentunya kami minta dari Afifa agar bisa menunjukkan bukti tersebut ke Baris Krim Mabes agar kasus ini tuntas dengan baik. Bagaimanapun ini harus selesai. Nah, adanya pengakuan ini menunjukkan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa dibantahkan tapi sedang bukan saat ini jika di tes DNA apakah Revalino juga Fikri? Iya, Pak Muslim ini nampaknya internet Anda kurang kurang baik Pak Muslim. Ya, komunikasinya ini kurang jelas begitu ya. Komunikasinya juga terjelas. Kita coba kembali dulu ke Pak Fikri. Ya, Pak Fikri, ini kan kalau kita lihat kasus ini muncul sosok baru yaitu klien Anda sendiri secara tidak langsung menguatkan sisi hukum dari Pak RK itu sendiri. Bagaimana Anda melihatnya? Jadi begini, kalaupun menguatkan atau tidak, saya tidak ada kepentingan. Yang jelas hadirnya saya di sini meluruskan informasi berdasarkan keyakinan dan pengakuan daripada klien kami bahwa dialah sebagai ayah biologisnya.
Cuman kalau memang ada langkah hukum yang diambil oleh Pak RK ya silahkan juga, karena menurut saya perempuan ini memang ada baiknya juga kita harus kasih pembelajaran berharga biar dia mendapat pembelajaran lah berharga dari sikap apa yang dia lakukan. Kalau perempuan ini kita biarkan, takutnya nanti ada perempuan-perempuan yang tanda kutip ya 11-12 dengan dia. Saya rasa di Indonesia ini banyak yang hancur rumah tangganya, kan begitu. Ya, cuman saya nggak mau terlalu jauh lah, terlalu berkomentar. Cuman saya mendukung penuh atas sikap daripada teman-teman ataupun pihak dari Pak RK. Oke, tapi tadi sempat Anda sampaikan bahwa sudah memiliki beberapa bukti begitu untuk nanti ditampilkan. Apa yang membuat tim kuasa hukum Anda, kemudian dari pihak Anda ini masih belum memunculkan bukti tersebut? Ada yang dipertimbangkan kah? Ada hal yang kita pertimbangkan lah, karena mungkin ada sisi-sisi negatifnya juga lah. Karena bagaimanapun kan, kalau itu kita munculkan semua, khawatirnya kalau memang pengakuan klien kami ini terbukti nanti pada saat tes DNA itu adalah anak biologisnya, kita kan kasihan dengan anak. Karena dampak anak ini nggak baik nanti di kemudian hari dikorbankan oleh ibunya ini, kan begitu. Artinya langkah pertama tes DNA dulu, kemudian baru nanti dimunculkan hal tersebut. Betul, mungkin. Secara bersamaan. Pak Fikri, tapi kalau kita lihat bagaimana opini publik yang ada di media sosial ketika klien Anda muncul, ini adalah mereka berpikir bahwa oh Pak RK sudah memiliki pihak lain yang secara bersama-sama ini ingin menguntungkan dirinya. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah sebelumnya memang sudah ada komunikasi dengan pihak Pak RK? Ada pertemuan? Saya mungkin tidak bohong besar kalau saya tidak kenal dengan Pak RK. Karena Pak RK itu tokoh, kan begitu. Cuman kalau saya kenal baik dengan beliau, saya nggak kenal. Dan kami nggak ada kepentingan dengan Pak RK itu seperti apa. Saya hanya meluruskan berdasarkan pengakuan klien kami, ini loh bapaknya. Ini loh ayahnya. Ngapain kamu nyebar-nyebarin isu, menyebarkan fitnah? Kan begitu, itu kan zolim perbuatannya. Kalau dia sebagai seorang perempuan, harusnya dia punya perasaan seperti itu, kan begitu. Buat apa? Dia nyari apa? Oke, baik. Begitu. Oke, saya coba untuk konfirmasi juga ke Pak Muslim. Pak Muslim, masih terdengar suara saya, Pak? Siap. Iya, Mbak Nadila. Oke, Pak Muslim, mungkin bisa dikonfirmasi juga nih, kalau dari pihak Pak Fikri merasa bahwa tidak ada komunikasi sebelumnya dengan pihak Anda terkait dengan hal ini. Kalau dari pihak Anda bagaimana? Ya benar, kami tidak ada komunikasi dengan pengacaranya Revalino. Kami hanya mendengar dan melihat kemarin ada konferensi pers dari pengacara Revalino. Kami sangat terkejut atas adanya pengakuan itu, gitu loh. Tentunya ini bagi kami ini menjadi di penyidik yang akan disampaikan, karena pengakuan ini merupakan berarti Revalino kedudukannya sebagai saksi anti tentunya kami minta bantuan Pak Finya untuk bisa menghadapkan hal ini. Begitu Pak Adila. Oke. Pak, untuk laporan ke pihak kepolisian, ini kasusnya kan sudah dibawa ke Barreskrim. Untuk perkembangannya seperti apa? Apakah sudah ada konfirmasi dari Barreskrim bahwa nantinya akan ada pemanggilan terhadap Lisa atau seperti apa, Pak? Dengan tadi kembangannya, dengan kami sudah di tanggal 11 April 2025 melakukan Barreskrim. Tentunya perhatian yang disampaikan saat ini karena itu masih dengan pihak penyidik sejauh dan saksi-saksi. Yang pasti ada 2 saksi yang disampaikan. Saksi-saksi tersebut sudah kami kirimkan dilakukan pemeriksaan. Nah ini baru ini ya, baru Revalino ini baru. Tentunya di keterangan Revalino akan kami sampaikan juga ke penyidik Barreskrim nantinya untuk menjadi bukti baru bahwa keterangan ini sangat berguna sekali kan kesalahan ini untuk mencari kebenaran biologis daripada Oke, baik. Kalau Pak Fikri Anda melihatnya ini kan artinya pihak Anda, pihak Revalino dan pihak Pak RK ini sama-sama untuk membuka kebenaran. Betul. Apakah ada kemungkinan nantinya kedua pihak ini untuk melakukan mungkin bekerja sama begitu dalam hal untuk membicarakan agar ada titik terang dari kasus ini, mungkin melakukan tes DNA untuk kedua belah pihak atau kerja sama siapa nih? Dari pihak RK. Jadi begini ya, karena mereka artinya sudah menempuh jalur hukum, kami sangat menghormati dan bila mana mereka membutuhkan keterangan klien kami, tentu kami sebagai klien saya sebagai warga negara yang baik akan memberikan keterangan menurut pengakuan dan kebenaran menurut versi dia.
begitu. Artinya kerjasama ini hanya sebatas kalau misalnya nanti dibutuhkan sebagai saksi untuk mendapatkan keterangan, itu pihak Anda bersedia? Kurang lebih seperti itu, kalau memang diminta ya. Cuman kalaupun mereka tidak meminta, mungkin kami akan mempertimbangkan juga langkah hukum yang akan kami ambil, seperti itu. Oke, setelah pengakuan kemarin, apakah dari pihak Lisa Mariana mungkin melakukan pertemuan atau meminta pertemuan bersama dengan Revelino terkait dengan hal ini? Jadi begini, saya berharap betul tadi ada perwakilan dari LM itu hadir, kan begitu. Cuman untuk saat ini, saya sudah dikonfirmasi dari berbagai media untuk dikonfrontir dan dipertemukan, mereka nggak tahu, berbaca malasan, kan begitu. Kami berharap, kan begitu, kalaupun nanti ada suatu saat dipertemukan, begitu. Kami juga sudah mencoba ya, Nadila, untuk berkomunikasi, meminta untuk hadir biar ada mungkin titik terang ya antara bertiga. Komunikasi bersamanya bisa ada titik terangnya. Tetapi sayang sekali hari ini belum bisa bergabung dengan kami. Terima kasih Pak Fikri, kemudian juga terima kasih Pak Muslim atas waktunya. Terima kasih. Dan pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Sejeda kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, warganet menanggapi beragam kasus dugaan skandal Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Ada yang kaget, ada yang hingga mempertanyakan kebenarannya. Bahkan ada pula yang menyebut bahwa kasus tersebut sebagai pengalihan isu. Nah, untuk membahas ini kita sudah bersama dengan narasumber kami di sini. Ada Mas Rizal Nova, analis senior Drone Emprit. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Celia, Nadila. Oke. Mas Nova, ini kalau kita lihat kasus ini viral sekali, bahkan sudah hampir 1 bulan. Keviralan kasus ini belum usai-usai juga. Dari pandangan Anda ataupun pengamatan Anda, bagaimana Anda melihat pola penyebaran dari isu ini? Isu ini tiba-tiba saja meledak menjadi perhatian publik ketika Lisa mengatakan dia punya hubungan dengan RK, dia punya anak dengan RK. Itu sekitar menjelang di akhir Ramadan ya, 25-26 Maret kemarin. Lalu perbincangan kita agak turun setelahnya ketika jelang Lebaran tuh. Agak turun, Lebaran, terus tidak lama setelah itu sekitar tanggal 10 atau 11 itu mulai naik lagi setelah Lisa membuat konferensi pers. Nah, jadi setelah itu ya tentu naik turun dan baru 2-3 hari kemarin kita juga rame lagi setelah ada pelaporan dari pihak RK, juga ada pernyataan dari pihak baru yang mengaku ini anak kami, anak biologis dari RT ya, Revelino ya tadi ya. Oh iya betul. Ya. Jadi kalau kita lihat puncaknya itu terjadi hanya beberapa kali. Di awal saja RK tidak menanggapi pada awalnya, tapi itu karena ramai terus jadi kemudian RK menanggapi. Lalu di akhir jadi naik turun drastis kurvanya itu, lalu baru naik lagi di beberapa minggu belakangan ini. Jadi kalau ngelihat itu sepertinya dan kita lihat juga sebenarnya seberapa banyak sih orang yang membicarakan ini. Kami hanya menghitung postnya saja itu ada lebih dari 14.000 post di media sosial. Kita nggak ngelihat berapa banyak amplifikasinya. Lalu kalau kita lihat juga berapa banyak engagement yang terbentuk dari 14.000 post itu sebenarnya kecil kalau dibandingkan lainnya. Hanya 500 jutaan engagement. Ini artinya publik lebih suka menyampaikan pendapatnya, menyampaikan apa yang mereka yakini tentang RK dan LM ini dibandingkan mengamplifikasi atau menyetujui narasi-narasi tertentu. Kayak gitu. Informasi-informasi yang beredar itu. Betul. Jadi makanya betul sekali itu tadi disampaikan. Ini jangan-jangan settingan. Ini jangan-jangan ada agenda lain ini. Ini dan lainnya kayak gitu. Oke, tapi kalau Anda melihatnya mungkin selama Anda meneliti begitu terkait dengan kasus ini selama 1 bulan, pasti ada publik yang percaya dan ada publik yang mungkin menggiring opini lain begitu ya. Betul. Kalau Anda melihatnya ini, yang mana yang lebih dominan? Kalau kita lihat dari sentimennya aja ya. Sentimen dari sisi RK nih. Percakapan publik itu cenderung lebih dominan negatif pada RK. Meskipun di situ nanti kita bisa pilah-pilah lagi yang mana sih yang lebih dominan. Narasi yang diangkat yang negatif terhadap RK itu pertama mengamplifikasi atau menyetujui bahwa ya kayaknya RK punya hubungan dengan LM nih. Itu satu. Yang kedua, jawaban RK yang menunda kesiapannya untuk tes DNA itu juga menjadi orang membuat orang meyakini jangan-jangan nih gitu ya. Lalu yang ketiga, orang-orang juga
simpati kepada Ibu Atalia. Nah, yang itu ya. Lalu kemudian muncul ada nama baru, ada AA, lalu ada nama baru juga RT, lalu ada nama baru lagi C kalau nggak salah, atau siapa itu ya, yang lagi yang ada di yang mengaku ada 2 orang kan yang mengaku dia sebagai ininya. Jadi kalau dilihat dari situ, narasi apa sih yang paling banyak terkait dengan RK ini justru adalah narasi-narasi yang tidak menguntungkan RK di awal gitu ya. Positifnya belakangan justru setelah ada pengakuan RT terkait LM, itu kan belakangan nih. Iya, baru beberapa hari ini kan. terakhir. Lalu pelaporan RK ke Barreskrim itu baru kemarin kan, tanggal 19 kalau tidak salah. Lalu juga ada dugaan bahwa LM sebenarnya motifnya adalah ekonomi, memeras RK kayak gitu, memeras RK. Nah, dan ini juga keluarnya baru belakangan juga Mbak, baru beberapa hari belakangan ini. Jadi kalau dilihat negatifnya tinggi itu di awal-awal karena RK tidak melakukan apapun. Tidak ada, saya kira, strategi RK yang menunda langkah menjawab. yang dia ambil belum kebaca sama publik. Itu ngebuat narasi tentang RK menjadi dominan negatif. Tetapi setelah RK kemudian mengambil langkah hukum, lalu juga ada pernyataan-pernyataan dari pihak ketiga, itu membuat sentimen negatifnya itu menurun, tidak juga sebenarnya, tapi diimbangi lah sentimen positif terhadap RK, narasi-narasi positif terhadap RK mulai naik kayak gitu. Oke, tapi kalau kita lihat Pak RK ini adalah tokoh publik yang sebelumnya memang citra dia ini dianggap baik sekali bagi publik. Setelah adanya kasus ini, bagaimana RK hasil dikenal sebagai politisi muda yang agamis dan romantis terhadap istrinya, penyayang keluarganya. Di awal-awal betul sekali itu adalah tamparan yang sangat keras pada RK karena yang diganggu pada RK adalah tentang romantismenya, tentang agamisnya. Itu kan dua hal yang sangat basis mendasar pada RK. Seberapa besar pengaruhnya? Saya kira percakapan publik tidak, kalau kita lihat tadi, kita ingat lagi interaksinya, itu hanya 500 dari 14.000, hanya 500 interaksi tentang RK. Dan kalau kita lihat lebih banyak bentuknya adalah penyampaian opini. Mereka bertanya-tanya, bukan bertanya, mereka menyampaikan, kayaknya ini RK, apa benar yang dilakukan oleh RK atau tidak benar yang dilakukan oleh RK. Jadi serangan terhadap RK pada 2 hal itu masih diragukan oleh mereka. Karenanya kelihatan kemudian di emosi yang paling tinggi adalah emosi antisipasi. Jangan-jangan ada motif lain. Tanggal 25-26 itu netizen Indonesia sedang rame-ramenya membicarakan UU TNI, Mbak. Nah itu ada pengalihan isu, betul. Mas Nova, juga. Terima kasih ya. Ini artinya memang dengan respon RK ini akhirnya membalikkan keadaan yang sebelumnya memang walaupun tidak terlalu signifikan. Tetapi ini saya kira juga belum signifikan. Belum signifikan. Nanti kita tunggu ya Mas, seperti apa nanti kasus ini bergulir. Terima kasih Mas Nova. Terima kasih Celia Nadila. Dan pemirsa, tentunya Apa Kabar Indonesia akhir pekan masih akan kembali untuk Anda. Saat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana seorang oknum anggota polisi yang menjabat PJ Kasat Tahanan dan Barang Bukti ini bertugas di Polres Pacitan, Jawa Timur, dilaporkan memperkosa seorang tahanan wanita. Ironisnya pemirsa, aksi bejat tersebut dilakukan di dalam ruang tahanan Polres Pacitan. 3, 2, 1. Sungguh bejat apa yang dilakukan Aibtu L alias Lilik Cahyadi, PJ Kasat Tahanan dan Barang Bukti Polres Pacitan, Jawa Timur. Polisi yang memiliki jabatan dan kewenangan ini justru melakukan tindak tak senonoh kepada seorang tahanan wanita sekitar tanggal 4 hingga 6 April lalu. Korban PW yang merupakan seorang wanita berusia 21 tahun saat ditahan dan berurusan dengan polisi atas dugaan kasus prostitusi. Diduga korban mengalami pemerkosaan di ruang tahanan. Dugaan pemerkosaan tersebut terungkap setelah dilakukan pemeriksaan internal oleh pihak kepolisian yang kemudian dilanjutkan ke Propam Polda Jatim. Aibtu L tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh bidang profesi dan pengamanan
Selain memeriksa korban, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti untuk memperkuat penyelidikan. Kapolres Pacitan menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang melanggar hukum, apalagi dalam kasus yang mencoreng nama baik institusi. Proses hukum akan terus dikawal ketat demi menjunjung keadilan bagi korban. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara internal, di mana adanya ketidakprofesionalitas yang dilakukan oleh jaga tahanan, yang mana saat ini sudah ditangani oleh Ditpropam Polda Jatim. Sementara ini kami masih berkoordinasi, tentunya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Yang jelas saya bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang terjadi di wilayah Kabupaten Pacitan, dan saya berkomitmen untuk menindak tegas segala pelanggaran yang dilakukan oleh anggota di wilayah Polres Kabupaten Pacitan. Katanya sebagai kasat tahti. Ya. PJ ya? PJ kasat tahti. Demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, jika terbukti bersalah, oknum polisi tersebut terancam sanksi berat berupa demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat alias PTDH dari institusi kepolisian. Dari Pacitan, Jawa Timur, Agus Wibowo, TV One mengabarkan.